Kisah berawal saat seorang dokter gigi bernama Yoon Hae-jin mendatangi dokter kepala di klinik tempatnya bekerja. Ia melakukan protes karena dokter Lee mengambil alih pasiennya. Dokter Lee sendiri ingin Hae-jin melakukan tindakan yang bisa meningkatkan pemasukan bagi klinik. Namun Hae-jin yang menjunjung tinggi etika medis dan mengutamakan kesehatan pasien memutuskan untuk mengundurkan diri daripada harus melanggar sumpah dokternya. Tak lama ia pun mengajak temannya minum bersama. Tanpa sadar saat pulang ke rumah, ia mengunggah mengenai masalahnya di komunitas dokter gigi dengan mengatakan bahwa dokter Lee memberikan perawatan berlebihan. 몇 시야? 감히 치과 커뮤니티에 글을 올려? 뭐야? 글? 미친. Untuk menghilangkan penat, ia pun mengunjungi desa Gongjin, desa yang memiliki kenangan masa kecil bersama dengan mendiang ibunya. Namun tak lama ia tersadar, sepatu mahal yang ia beli dengan susah payah telah hilang. Tak lama seorang pria bernama Hong Du-sik menyerahkan sepatunya sebelah. Ia mengatakan bahwa sepatunya tersapu ombak dan mengenai papan selancarnya. 죄송하네요. 네, 보시다시피 맨발이고. 지압도 되고 건강에 좋겠네. 미치겠네 진짜. Saat Hae-jin hendak kembali ke mobil, ia melihat anak kecil yang sedang menangis karena gigi temannya copot. Hae-jin pun membantu merawat gigi anak tersebut dan mengantarnya pulang. Orang tuanya berterima kasih karena Hae-jin sudah merawat putra mereka dan menyediakan makanan untuk Hae-jin. Karena tidak ada dokter gigi di desanya, pemilik restoran bernama Yeo menyarankan agar Hae-jin membuka klinik di desa Gongjin. 사람이 줄을 섰거든. 환자 끝내주게 많이 될 텐데. 내가 좋은 자리 소개해줄게. Hae-jin bersiap pulang, namun tiba-tiba mesin mobilnya tidak bisa menyala. Ia mencoba menghubungi pihak asuransi, namun kesialan lainnya harus ia hadapi. Ponselnya tiba-tiba saja kehilangan sinyal. Ia pun mencoba mencari tempat yang bisa mendapat sinyal. Namun tiba-tiba perutnya terasa sakit dan harus ke toilet. Akhirnya ia mampir ke sebuah kafe. Sebelum menumpang ke toilet, ia memesan segelas americano. Setelah merasa lega, Hae-jin meminum kopi pesanannya, namun ia merasa kopi tersebut tidak enak. Tak lama ia meminta izin meminjam telepon, namun ternyata telepon tersebut juga tidak bisa digunakan. Akhirnya ia pun membayar bil, namun lagi-lagi ia mendapat masalah. Kartu kreditnya tidak bisa dipakai dan ia tidak membawa uang cash. Tak lama Du-sik datang dan menyadari adanya masalah yang sedang terjadi. Setelah mendengar kronologinya, Du-sik mengatakan bahwa saat ini di desa Gongjin, telepon dan bank sedang terputus akibat adanya kebakaran di Telkom Hankuk. 이거 한참 걸릴 걸 아직 화재 진압도 못했어. 잠깐만요. Hae-jin memberanikan diri untuk meminjam uang 4.000 won pada Du-sik untuk membayar tagihan kopi. Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat mendesak. Untuk itu ia meminta bantuan Du-sik. Namun tak disangka, Du-sik malah membawa Hae-jin ke tempat penyiangan cumi. Untuk mendapatkan uang 4.000 won, ia menyuruh Hae-jin membersihkan perut cumi-cumi yang baru saja ditangkap oleh para nelayan. Hae-jin tentu saja keberatan. Ia sebelumnya belum pernah melakukan pekerjaan ini. Ia menjelaskan pada Du-sik bahwa dirinya adalah seorang dokter gigi. Namun Du-sik terlihat tidak peduli. 안녕하세요. 여기 이렇게 활짝 한번 해봐. 왜 안 되지? 왜? 쭉? 여 바닷가 사람은 아니야. Salah seorang dari nelayan lansia bertanya bagaimana Hae-jin mengenal Du-sik. Hae-jin mengatakan bahwa ia dan Du-sik baru pertama kali bertemu hari ini. Setelah selesai dalam 3 jam, Du-sik menyerahkan upah untuk Hae-jin sebanyak 26.000 won. Hae-jin meminta bantuan Du-sik untuk memberikan tagihan kopi kepada pemilik kafe. Hae-jin tiba-tiba teringat kondisi mobilnya. Ia pun kembali meminta bantuan Du-sik. 자꾸 이렇게 부탁하려던 건 아닌데. 시동 걸어보라고.
이게 뭐야? 아침에 카센터 문 열면 빵꾸 때우고 가. 저 항구 맞은편에 찜질방 있어. Hejin akhirnya menginap semalam di sauna selagi menunggu mobilnya diperbaiki. Karena merasa lapar, ia pun pergi ke kantin dan memesan makanan. Namun tak disangka, Dusiklah yang melayaninya. Dusik mengatakan bahwa dirinya sedang bekerja di sana. Keesokan harinya setelah mobilnya selesai diperbaiki, Hejin akhirnya kembali ke Seoul. Dalam perjalanan, Dr. Lee menelponnya. Hejin sempat mendengar bahwa belakangan ini Dr. Lee berusaha keras menyebar rumor mengenai dirinya agar tidak ada yang menerima surat lamarannya. Dr. Lee mengatakan bahwa ia bisa menerima kembali Hejin bekerja, asalkan Hejin mau berlutut dan memohon maaf padanya. 당신 같은 돌팔이 밑으로 다시 들어가게? 나 개원할 거야. 뭐 내가 페이닥터 아니면 뭐 의사 못 할까 봐? 그깟 병원 내가 차릴 거야. Hejin kembali ke desa Gongjin dan menemui Bu Yeo. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan akan membuka klinik di desa Gongjin. Untuk itu, Hejin meminta bantuannya. Tak lama Bu Yeo pun membawa Hejin ke sebuah bukit untuk menemui seseorang yang bisa membantunya. Dalam perjalanan, ia tiba-tiba ditelepon oleh kepala desa dan harus menyelesaikan urusannya. Ia menyuruh Hejin pergi sendiri menemui orang yang sudah ia hubungi. 전화번호라도 주셔야죠. 가! 진짜 배가 있네? 자주 보내? 왜 여기서 나? 치과랑 집 구한다며. 아, 참고로 야매는 아니야. Hejin yang merasa heran bertanya mengenai pekerjaan Dusik yang sebenarnya. Ia tidak mengetahui. Dusik adalah pria pengangguran serba bisa yang memegang puluhan lisensi keahlian dan selalu siap membantu warga desa. Itulah sebabnya semua warga desa memanggilnya Kepala Hong. Tak lama ia menunjukkan sebuah gedung yang menurutnya bagus untuk membuka klinik. Ia juga menawarkan rumah sewaan yang bisa Hejin tinggali. Hejin kembali terkejut saat mengetahui pemilik dua tempat tersebut adalah Bu Yeo sendiri. 이 상황 저만 의심스러워요? 이게 우연이라고? 이 그림이 부자연스러운 건 알겠어. 사기치고 싶어도 못 쳐. 신분적인 사람들이야. 그래. 내 공진 한 바퀴 돌면 다 물어봐요. Bu Yeo menjelaskan bahwa dirinya merupakan kepala wilayah di desa Gongjin. Ia meminta bantuan Dusik untuk menjadi agen propertinya. Setelah mereka berdua sepakat, Dusik menyerahkan kontrak penyewa dan pemilik tanah. Tak lama, Dusik meminta uang komisi pada Hejin. Ia juga menunjukkan banyak lisensi yang ia miliki karena siapa tahu Hejin membutuhkan bantuannya. 네, 미장, 타일. 그럼 하는 걸로 알고 간다. 너무 이상해. Keesokan harinya Hejin mulai pindah rumah. Bu Yeo sempat memperkenalkan penduduk desa yang akan menjadi tetangganya. Malam harinya, Dusik menemui Hejin untuk memeriksa dokumen pindahan. Sebelumnya, Dusik juga sudah mengganti kertas dinding sesuai permintaan Hejin. Dusik juga memberikan beberapa informasi yang harus Hejin ketahui selama tinggal di Gongjin. 골목 끝에 이제 분리수거장 있어. 현관 비밀번호는 8707로 설정한 거니까 알아서 바꾸고. 자, 내 전달 사항은 여기까지. Keesokan harinya, para nelayan lansia melihat Hejin sedang jogging dengan mengenakan pakaian yang menurut mereka kurang pantas. Mereka mulai mengkritik kepribadian Hejin. Suatu hari, Bu Yeo menemui Hejin dan mengundangnya ke pesta warga senior. Ia menyarankan Hejin datang sekaligus untuk mempromosikan pembukaan kliniknya. Demi kemajuan kliniknya, Hejin pun hadir ke pesta tersebut, meskipun sebenarnya ia kurang tertarik. Namun ia mencoba berbaur dan sesekali mempromosikan kliniknya. Hejin kesulitan beradaptasi dengan sifat warga desa yang terlalu ikut campur dan santai. Kepribadiannya yang kaku dan terbiasa hidup di kota seringkali menimbulkan kesalahpahaman, sehingga kesan pertama para penduduk desa sangatlah buruk terhadapnya. Tak lama pemilik kafe bernama Oh Hyun menghampirinya. Ia bercerita mengenai pengalaman hidupnya sebagai seorang penyanyi yang tidak terkenal. 가수입니다. 제 1집 앨범인데 이렇게 사인 CD. Hejin terlihat bosan mendengar cerita Oh Hyun. Tak lama ia pamit ke toilet dan berpapasan dengan Dusik yang menawarkan makanan. Namun Hejin menolak
karena menurutnya makanan tersebut dimasak di tempat yang berdebu. Tak lama ia menerima telepon dari sahabatnya di Seoul bernama Misun. Karena terlalu bising, ia masuk ke dalam ruangan kepala desa dan tidak menyadari bahwa mikrofon di ruangan tersebut menyala, sehingga semua warga mendengar perkataannya yang mengeluhkan mengenai keadaan di desa. Selain itu, ia juga membicarakan Oh Hyun. 물어보지도 않는데 자기 얘기를 하는 거야. 의지든 뭐라도 있었으면 어떻게든 잘 솔직히 그거 핑계 아니냐? 나는 괜찮아. 마이크 켜놓으면 어떡해? Dusik menghampiri Oh Hyun yang sedang menyendiri. Ia meminta Oh Hyun untuk tidak terlalu memikirkan perkataan Haejin karena menurutnya ia tidak mengetahui apapun. Malam harinya, Dusik mengantarkan paket untuk Haejin. Ia sempat mengkritik sikapnya siang tadi. Sebelum Dusik berkata panjang lebar, Haejin meminta Dusik untuk berhenti membahasnya. Menurut Dusik, Haejin seenaknya membicarakan kehidupan orang lain, namun tidak suka saat hidupnya sendiri dikritik. 그렇게 공평하지가 않아. 그 끝이 낭떠러진 사람도 있어. Misun datang dari Seoul karena patah hati dengan pacarnya. Ia pun memutuskan untuk menjadi asisten Haejin. Keesokan harinya mereka pun mulai membuka klinik. Namun di hari pertama pembukaan, tidak ada satu orang pun pasien yang datang. Haejin dan Misun sempat berjalan-jalan di desa dan para penduduk yang berpapasan dengan mereka menunjukkan sikap dingin pada Haejin. Haejin menceritakan mengenai kejadian kemarin. Dengan sikap para penduduk desa, menurut Misun, Haejin akan sulit membuka klinik di Gongjin. Ia menyarankan agar Haejin segera membereskan semuanya dan kembali ke Seoul. Namun Haejin tidak bisa kembali ke Seoul begitu saja setelah mengeluarkan banyak biaya untuk membuka kliniknya. Malam harinya, Haejin jogging dan berpapasan dengan Dusik. Ia pun mencoba mengejarnya dan menyarankan agar Haejin mengenakan pakaian olahraga yang lebih tertutup. 내복을 입든 비키니를 입든 뭔 상관이야? 입는 옷 아니고 그냥 운동복이라는 거. 서로 적응할 시간이 좀 필요하지 않겠어? 일러, 어르신들도 좀 많이 계시고. 그날 마이크가 켜져 있는지 몰랐던 거고. 치과 욕 진창하고 있을 거야. 괜찮아. 걱정하지 마. 그러니까 공평하게 쌤쌤이라고 치고. 오늘 개업동은 돌렸어? Keesokan harinya, Haejin mengikuti saran Dusik untuk membagikan kue beras atas pembukaan kliniknya, sekaligus menarik simpati para penduduk desa. Selain itu, Dusik juga menyuruhnya menghadiri rapat desa. Tak lama, Dusik datang dengan membawa banyak camilan. Ia mengatakan bahwa semua camilan tersebut dibeli oleh Haejin sebagai permintaan maaf. Ia menjelaskan bahwa Haejin merasa bersalah dan terlalu sensitif di tempat baru. 카운터 볼 때 슈퍼에서 꺼내둔 거야. 누가해, 강정해. 저 박스. 아이고 나 왜 이렇게 토요일에 마을 대청소 있는 거 안 잊으셨죠? 쓰레기 분리수거장 앞으로 나오세요들. 혜진 선생님한테 박수 한번 쳐드릴까? Setelah rapat selesai, Haejin berterima kasih pada Dusik karena sudah menjembatani antara dirinya dengan warga desa. Di akhir pekan, semua warga desa bersama-sama bergotong royong membersihkan sampah. Namun Haejin justru masih tidur dan menikmati akhir pekannya. Saat Dusik datang, ia mengaku sedang tidak enak badan karena kelelahan dengan pekerjaannya di klinik. 열도 좀 나는 것 같고. 오히려 0.2도가 낫네. 안 나와? Keesokan harinya, untuk pertama kali Haejin menerima pasien. Ia tidak mengetahui bahwa pasien tersebut mendapat rekomendasi dari Dusik. Makin lama, semakin banyak pengunjung yang datang ke klinik. Suatu hari, Haejin berpapasan dengan Oh Hyun. Ia meminta maaf atas perkataannya tempo hari. Haejin mengatakan bahwa dirinya telah mendengarkan album Oh Hyun dan memujinya. Seketika, Oh Hyun merasa senang ada orang yang menyukai albumnya. Tak lama, Haejin menemui Dusik yang sedang memancing. 홍 반장! 할 말이 있어서 홍 반장 덕분인 것 같아. 과에 사람이 많아진 것 같은데 말씀해 이게. 항상 그 신발이 말썽이구만.
자. 오. Suatu hari Dusik makan bersama Nenek Gamri. Ia sudah menganggap Nenek Gamri sebagai neneknya sendiri. Sejak kakeknya meninggal, Nenek Gamri selalu merawat dan memberinya makan. Ia melihat Nenek Gamri tidak berselera makan karena giginya sedang sakit. Akhirnya Dusik pun membawanya ke klinik Hejin meskipun ia tidak mau diperiksa. Karena kondisi giginya masih bagus, Hejin menyarankan agar Nenek Gamri memasang implan. Namun karena biayanya mahal, Nenek Gamri pun menolak. Menurutnya lebih baik giginya dicabut daripada harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Hejin menduga Nenek Gamri tidak memiliki uang, hingga Nenek Gamri merasa tersinggung. Ia mengaku memiliki banyak tanah di desa Gongjin. Mendengar hal tersebut, Hejin justru mempertanyakan alasan Nenek Gamri tidak mau mengeluarkan biaya untuk kesehatan giginya sendiri. 근데 돈이 아까워서 치료를 안 하시게 가세요. 치과. 네가 아이고 가지 마. 할머니 내 얘기 좀 들어봐. 실제가 소리 마. Dusik menemui Hejin dan mempertanyakan sikapnya pada Nenek Gamri. Hejin menjelaskan bahwa dirinya hanya menanyakan kondisi keuangan pasien yang bersikeras tidak mau dirawat. Mencabut gigi sangatlah beresiko, apalagi untuk orang yang sudah berumur. Dusik mengerti maksud Hejin, namun ia menyarankan agar Hejin menyampaikannya secara baik-baik. 아니 보호자도 아니면서 왜 이렇게 오바야? 참 안 변해. 그치? 뭐야? Malam harinya Dusik mengajak Hejin bertemu. Ia mengatakan bahwa Nenek Gamri sudah bertahun-tahun bekerja menyiangi cumi. Namun akhir-akhir ini ia tidak bisa memakannya. Untuk itu, Dusik akan membayar semua biaya perawatannya. Namun Dusik meminta Hejin merahasiakan pemasangan implannya pada Nenek Gamri. Ia menyuruh Hejin berpura-pura menggunakan metode lain yang lebih murah. Namun Hejin menolak. Sebagai seorang dokter, ia harus bertanggung jawab dan wajib memberitahu pasien mengenai detail pengobatan. 이게 싫어서 저러시는 건데 그걸 이해 못. 부모가 진짜 자식을 위하는 일이 뭔지 알아? 아픈 걸 참는 게 아니라 Hejin masih memikirkan perkataan Dusik. Akhirnya ia pun menemui Nenek Gamri dan memintanya kembali ke klinik. Ia akan memberikan perawatan gratis, namun ia meminta Nenek Gamri merahasiakannya dari warga desa lainnya. Ia ingin Nenek Gamri bisa memakan kembali makanan kesukaannya. Sementara itu, Dusik yang sedang memancing terkejut melihat sepatu yang tiba-tiba terdampar di depannya. Keesokan harinya, Nenek Gamri datang sendiri ke klinik untuk memasang implan. Tak lama, Dusik menerima telepon dari Nenek Gamri yang memintanya membawakan bubur. Mendengar hal tersebut, Dusik pun bergegas menemuinya. Nenek Gamri memberitahu bahwa dirinya baru pulang dari klinik dan memasang implan. 치과로 다녀와서 벌써까지 막 찡찡 아파. 차렸네. 배고파. 어쩌네 우리 집에 다녀갔어. 그러면 막 쌩하지? 말 알았더니 아이들 하나 쓸게야. Malam harinya, Hejin yang sedang keramas tiba-tiba mendapati listrik rumahnya padam. Setelah menelpon Bu Yeo, tak lama Dusik pun datang. Ia membantu memeriksa kotak sikringnya dan diduga jalur masuk listriknya sedang bermasalah. Setelah menghubungi perusahaan listrik, Hejin hanya perlu menunggu sementara waktu selagi mereka memperbaikinya. Karena Misun sedang pergi, Hejin takut berada di rumah sendirian dalam keadaan gelap. Akhirnya Dusik pun menemaninya makan es krim. Saat Hejin sedang membawa makanan di kulkas, Dusik diam-diam menyimpan sepatu Hejin. 고맙다. 다녀왔으면 아마 감리씨 치료 안 받았을 거야. 뭐 그냥 두면 찝찝하니까 돈 싹싹 긁어 모아서 서울 갈 거야. Tak lama Dusik pamit pergi. Ia mengirim pesan pada Hejin dan menyuruhnya membuka kotak sikringnya lagi. Hejin terkejut mendapati sepatunya yang hilang kini telah kembali. Seketika ia mengejar Dusik dan bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan sepatunya kembali. 어디서 났어? 조용히 해. 동네 시끄러워. 이거 바다에 휩쓸려 갔는데. 해봐.
Suatu hari Dusik meliburkan diri dari segudang aktivitasnya. Sementara di tempat lain, Hae-jin kedatangan pelanggannya bernama Kim Young-hak. Saat Misun sedang memberikan perawatan gigi, Hae-jin melihat tangan Young-hak mengelus tubuh Misun. Young-hak mencoba mengelak. Karena yakin mereka tidak mempunyai bukti atas tuduhannya, ia pun menghubungi polisi dan mengatakan bahwa dirinya telah dituduh melakukan kejahatan wanita. Tanpa mereka ketahui, Nenek Gamri mendengar keributan tersebut dan memberitahu Dusik. Hae-jin semakin kesal melihat sikap Young-hak yang merasa tidak bersalah. 아니 얼마나 뻔뻔하면 지가 경찰을 불러? 아니 저기 한 게 없으니까 법적으로 하자는 건데 왜 저런 애를 건드려? 어? 수준 떨어지게 여기서 링컨 회사하고. 네가 진짜. 괜찮아? Hae-jin dan Dusik diamankan di kantor polisi. Namun meskipun begitu, petugas di sana bersikap baik pada Dusik yang selama ini mereka kenal dengan baik. Petugas di sana bahkan meminjamkan pakaian untuk Dusik. Petugas bernama Encol mengatakan bahwa Young-hak saat ini sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Hae-jin menolak dibebaskan jika polisi belum menangkapnya. Tak lama Nenek Gamri datang dan menyerahkan ponsel milik Young-hak yang terjatuh di klinik. Setelah memeriksa ponselnya, Dusik menemui Young-hak dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai bukti dengan menunjukkan ponselnya. Ia sudah melihat banyaknya koleksi foto yang tidak pantas di ponsel Young-hak. 너 같으면 놓겠니? 이대로 대기할 이 더러운 몰카범 새끼. 내가 너 죗값 제대로 치르게 해줄 거니까. 어제 홍 반장이 몰카범 잡았. Keesokan harinya, Hae-jin datang ke rumah Dusik dan menyimpan buah-buahan di depan rumahnya. Ia ragu apakah harus memberikan anggur juga sebagai bentuk terima kasih. Padahal ia sendiri sangat ingin meminum anggur tersebut. Tiba-tiba Dusik muncul hingga membuat Hae-jin terkejut. Tak lama Dusik mengajaknya mampir ke rumah. Hae-jin sempat melihat foto Dusik saat masih kecil bersama kakeknya. Dusik mengatakan ia tidak memiliki keluarga lain karena orang tuanya meninggal saat dirinya berumur 6 tahun. 아니 잠깐 사이 와인이랑 잘 어울리겠네. 나 실수. 왜요? 그때 보니까 노래 좀 하더라. 술라만이가 어딜 가? Dusik bertanya alasan Hae-jin datang ke Gongjin. Hae-jin mengatakan di hari pertama ia datang ke Gongjin adalah hari ulang tahun ibunya. Ia tidak ingin ibunya sedih karena tidak ada yang mengingat ulang tahunnya. Di saat ibunya meninggal, ia dan sekeluarga sedang berlibur di Gongjin. 열이 좀 나는 것 같기도 하고. 뜨겁다 너무. 이제 좀 식은 것 같네. Keesokan harinya, Hae-jin terbangun di rumah Dusik dan terkejut melihat ia tidur di sampingnya. Sambil mengendap-endap, Hae-jin pergi dari sana. Tanpa ia ketahui, Bucho melihatnya keluar dari rumah Dusik. Seketika, ia pun mulai bergosip di obrolan grup desa Gongjin. Sesampainya di rumah, Misun memberitahukan obrolan grup yang membicarakan antara Hae-jin dengan Dusik. 진짜야? Siang harinya, Hae-jin berpapasan dengan Dusik. Ia pun mengajaknya pergi ke restoran sup pereda pengar. Dusik menceritakan bahwa semalam banyak sekali hal yang dilakukan Hae-jin. Ia seakan sedang menyaksikan sebuah hiburan. Setelah keluar dari restoran, Hae-jin merasa bahwa Dusik menyukainya dan terus mendekatinya. Menurutnya mereka berdua tidak cocok karena kedudukan sosial mereka berbeda. Ia pikir orang yang berlatar belakang sama akan lebih cocok karena memiliki gaya hidup dan nilai yang sama. 하지만 참 너도 너다. Hae-jin mendengar informasi dari Misun bahwa Dusik merupakan lulusan Universitas Nasional Seoul. Hal tersebut membuat Hae-jin cukup terkejut. Misun mendengar dari para tetangganya yang sedang membicarakan Dusik. Sejak kecil, Dusik memang pintar.
Meski sering bermain, ia selalu mendapatkan peringkat pertama dan banyak mendapatkan medali emas. Selain itu, ia juga pandai bela diri. Ia merupakan kebanggaan desa Gongjin. Namun tidak ada yang tahu apa yang Dusik lakukan selama 5 tahun setelah lulus kuliah hingga kembali ke Gongjin. 국정원 비밀 요원 출신이라서 맨몸으로 횡단했다는 소문도 있었고요. 학생 사자랑 친구 먹었다는 얘기도 있지 않았어? 스트를 무산소 등반했대잖아. 그게 다가 아니잖아요. 동안 정신병원에 갇혀 있었다는 얘기도 있고. 홍반장이 어디 그럴 사람이야? 왜 이렇게 귀가 간지럽지? 신고를 하는 놈이 이 자식이가 그런 걸 믿냐? 가만히 좀 있어. 어머. Suatu hari, Hejin bersiap ke sekolah Chongjin untuk memberikan pelatihan pencegahan gigi berlubang. Namun sayangnya Misun justru memiliki masalah pencernaan. Ia mengatakan telah meminta seseorang untuk menggantikannya. Tak lama, Hejin bertemu Dusik. Rupanya, Dusik adalah orang yang telah Misun hubungi. 이렇게 칫솔 이렇게 살살살. 여기까지 하고 질문 받을게요. Setelah selesai, Dusik meminta Hejin mentraktirnya makan siang sebagai upah karena sudah menggantikan Misun. Hejin meminta maaf atas perkataannya tempo hari. Ia mencoba membuktikan apakah Dusik benar-benar lulusan Universitas Nasional Seoul dengan memberikan soal ujian nasional. Namun ia tak menyangka, Dusik mengerjakan semua soal dengan benar. Kini, ia percaya bahwa Dusik memang lulusan Universitas Nasional Seoul. Ia merasa heran mengapa Dusik memilih hidup seperti ini. Dengan kecerdasannya, Dusik bisa mendapat karir yang baik. Menurut Dusik, pemikiran Hejin justru terlalu sempit. Banyak hal yang lebih penting daripada uang dan kekuasaan. 인생은 수학 공식이 아니라고. 자기 만족, 세계 평화, 사랑. 알았어. Saat hendak pulang, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Hejin mencari payungnya, namun Dusik mengeluarkannya lebih dulu. Ia mengatakan payung tersebut tertinggal saat Hejin meninggalkan rumahnya tempo hari. Tak lama, Dusik menggandeng tangan Hejin. 그냥 확 맞아버리는 거야. 그러니까 비좀 맞는다고 큰일 안 나지? 그래도 혹시 모르니까 그만 가자. 진짜 아무 일도 없었어? 그날 밤에 말이야. 없었는데. Setibanya di rumah, Hejin menceritakan pada Misun bahwa ia telah mengingat kejadian malam itu. Melihat kegelisahan Hejin, Misun menanyakan pendapatnya mengenai Dusik. Namun Hejin tidak ingin membahasnya. Ia mengatakan tidak akan lagi berurusan dengan Dusik. Keesokan harinya, Hejin bertemu dengan Dusik di kafe Oh Yun. Ia memesan kopi dengan menunjukkan sikap ketus. Dusik menduga bahwa Hejin telah mengingat kejadian malam itu. Ia pun datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan rutin. Tak disangka, Dusik mengeluhkan keluhan lain, yaitu hubungan mereka. 그날 밤 키스 때문에 그래? 실수한 거 가지고 괜히 불편해지고 어색. 내가 치과 이럴 줄 알고 일부러 모른 척한 거. 나 안 필요해? 스케일링 꼼꼼하게 해주세요. 네. 나 살살 좀 해주셔. Suatu malam di acara festival, Hejin jalan-jalan seorang diri. Saat akan berpapasan dengan Dusik, Hejin berusaha menghindar, namun Dusik menyapa dan menemaninya. Tak lama mereka melihat kembang api. Dusik sempat menatap Hejin dan ia mulai merasakan perasaan yang berbeda. 나 죽을 뻔했어. 서현 선배. Ternyata orang yang menolong Dusik adalah Songyeon, senior Hejin saat di kampus. Songyeon yang saat ini berprofesi sebagai sutradara berencana melakukan syuting di desa Gongjin. Untuk itu, Hejin dan Dusik memperkenalkannya pada warga desa dan menjelaskan maksud kedatangannya.
Tak lama Dusik mengajak Songyeon ke rumahnya. Namun Haejin merasa harus ikut karena ia khawatir Dusik akan membicarakan dirinya. Melihat keakraban Haejin dan Songyeon sedikit membuat Dusik cemburu. Songyeon meminta Dusik untuk menjadi pemandunya selama di Gongjin. Saat malam semakin larut, mereka semakin asik minum. Tak lama Haejin pun memutuskan untuk pulang. 옹반장, 나 내일 출근해야 되는데. 하나 둘 셋 하면 일으켜줄게. 하지 마. 아무데도 안 가. Keesokan harinya Haejin terbangun. Ia kesal karena lagi-lagi dirinya minum sampai tertidur di rumah Dusik. Saat hendak pulang, Songyeon sempat mengejarnya dan meminta nomor ponselnya. Tanpa mereka ketahui, Bucho sedang memperhatikan mereka berdua. 이상하게 안 잊혀지더라. Suatu hari Songyeon sempat bertanya pada Dusik apakah Haejin sudah memiliki pacar. Mendengar hal tersebut, Dusik sempat terdiam beberapa saat. Seketika ia menyadari bahwa Songyeon menyukai Haejin. Dusik juga beberapa kali melihat Songyeon terus mendekati Haejin. Dan hal tersebut membuat Dusik merasa tidak senang. Suatu hari saat Haejin sedang jogging, ia sempat melihat Bucho yang berniat memberikan uang tabungannya pada seorang pria. Haejin yang merasa curiga mencoba memastikan apakah Bucho mengenal pria tersebut dengan baik. Karena kasus penipuan saat ini sedang marak terjadi. Namun tiba-tiba pria tersebut merebut uang dari tangan Bucho dan membawanya lari. 아이, 뭐야? 저 좀 잡아! 근데 너무 잘못했어. 늦었네. Dusik dan Songyeon menyerahkan pria tersebut kepada polisi dan Bucho pun berterima kasih pada mereka. Haejin sempat melihat wajah Dusik yang terlihat pucat dan terdapat luka di tangannya. Ia menduga Dusik sedang tidak sehat. Hingga keesokan harinya saat Dusik sedang merasakan demam, tiba-tiba Haejin datang ke rumahnya untuk memeriksakan kondisi Dusik. 8.9도가 잔말이 많네. 비켜. 그냥 치과 의사라며. Haejin mengoleskan antiseptik pada luka di tangan Dusik. Ia menyuruh Dusik berbaring, sementara dirinya akan membuatkan bubur. Namun saat Haejin selesai membuat bubur, Dusik justru tertidur dengan lelap. Dusik terbangun dan melihat semangkuk bubur yang sudah Haejin siapkan. Meskipun ia mengakui rasa bubur tersebut tidak enak, namun ia merasa senang memakannya dan bahkan menghabiskannya. Keesokan harinya, Dusik terbangun dengan kondisi tubuh yang bugar. Hingga pada malam hari, saat Haejin hendak pulang ke rumah, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Saat ponselnya terjatuh, ia melihat bayangan dan Haejin pun ketakutan. 치과? 더는 아픔만 가득하는지 저기 여기다 놓고 갈게요. Mereka berdua seketika merasa canggung. Setelah Haejin masuk ke rumah, Dusik pulang dengan jantung yang masih berdebar. Malam itu, mereka berdua akhirnya tidak bisa tidur karena masih memikirkan kejadian tadi. Keesokan harinya saat sedang melakukan tindakan, Misun ditelepon dan mendapat kabar bahwa ibunya mengalami patah tulang akibat terjatuh. Karena ibunya harus dioperasi, Misun pun harus kembali ke Seoul. Malam harinya saat Haejin tiba di rumah, seorang penjahat masuk.
Ia adalah pria yang akhir-akhir ini meresahkan warga desa karena seringkali melakukan kejahatan pada perempuan. 너 지금 핸드폰으로 뭐 해? 네? 야, 여기 공진동 앞나루기 14번지인데요. Pelaku akhirnya tertangkap dan Dusik pun mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hejin sendiri juga mengalami memar di bagian tangan, namun ia lebih mencemaskan Dusik. Tiba-tiba ia menangis karena masih terguncang. Selain itu, ia khawatir saat Dusik memberanikan diri melawan pelaku yang membawa senjata. Karena rumah Hejin sedang dilakukan pemeriksaan oleh polisi, akhirnya ia pun menginap di rumah Dusik. Ia bahkan meminjam pakaian Dusik. Mereka sempat berbincang mengenai kehidupan Dusik. Dusik menceritakan bahwa kakeknya seorang pelaut. Setelah orang tuanya meninggal, ia membuka toko minyak. Kakeknya meninggal saat Dusik sedang menonton pertandingan sepak bola, sehingga kakeknya tidak segera mendapat penanganan. Sejak saat itu, Dusik tidak pernah lagi bermain sepak bola. 자기 얘기한 거 처음이네. 살면서 네가 두 번째다. 내가 이런 얘기하는 사람... 두 번째? Suatu ketika Songyeon menemui Hejin. Ia memberanikan diri menyatakan cintanya yang sejak dulu ia rasakan. Namun entah mengapa Hejin tidak begitu senang mendengarnya. Padahal dulu ia juga sempat menyukai Songyeon. Setibanya di rumah, ia menceritakannya pada Misun. Dan kebetulan Misun pun sedang merasakan suasana hati yang tidak baik. Akhirnya mereka pun memutuskan pergi ke Seoul untuk bersenang-senang selama sehari. Saat Misun sibuk memilih pakaian yang cocok untuknya, Hejin justru selalu fokus pada pakaian pria dan berpikir membelikannya untuk Dusik. Sementara itu, Nenek Gamri mencoba menasehati Dusik. Saat mendengar Dusik berani melawan penjahat yang bersenjata demi menolong Hejin, ia menyadari bahwa Dusik telah menyukai Hejin. Namun Dusik mencoba melawan perasaannya sendiri. Ia menyarankan Dusik untuk membuang semua keraguannya dan jujur pada diri sendiri. Sementara itu, Hejin dan Misun terjebak hujan. Namun Misun merasa aneh saat Hejin mengajaknya lari menerjang hujan. Karena sejak dulu Hejin tidak pernah mau kehujanan dengan alasan tidak ingin tubuhnya lembab. Hejin sendiri tiba-tiba terpikirkan Dusik. Ia kini menyadari bahwa dirinya menyukai Dusik. 아, 너 왜 그래? 천천히 흩날린 다시 걸어보자 그날이 서면 휴식 또는지도 모른지 깨어놓은 내 입에 돌아간 길엔 아, 진짜 미친년 같고 무서워 죽겠네, 진짜. 나 가봐야 될 것 같아. 연락할게. 각성을 했네, 어? Setibanya di Gongjin, Hejin melihat Dusik sedang duduk di tepi pantai. Ia pun berlari menemuinya. Saat itu juga ia menyatakan perasaannya pada Dusik dan membuat Dusik sempat terkejut. 나 홍반장 좋아해. 나는 내 마음이 부풀어 올라서 그냥 뭐 어떻게 해달라고 하는 거 나도 어쩔 수가 없어. 혼자인 눈을 감 Setelah mendengar pernyataan cinta Hejin, Dusik juga merasa perlu menyatakan cintanya yang selama ini ia coba lawan. Tak lama Dusik mengantar Hejin pulang dengan menggandeng tangannya dan perasaan cinta di antara keduanya tidak bisa lagi disembunyikan. Hejin memberitahu Dusik bahwa Songyeon kemarin malam menyatakan perasaannya. Dusik sendiri sudah bisa menduga, namun ia tidak menyangka akan secepat itu. Hejin mengatakan bahwa ia akan menemui Songyeon dan memberikan jawaban. Untuk itu, Hejin menegaskan bahwa mereka berdua belum resmi berpacaran sebelum Hejin membereskan urusannya dengan Songyeon. 들어가. 너 얼른 들어가 버려. Keesokan harinya, Hejin mengajak Songyeon bertemu di kafe milik Oh Hyun. Hejin meminta maaf tidak bisa membalas perasaannya karena ia menyukai orang lain. Songyeon sempat terdiam beberapa saat, namun ia bersyukur Hejin bisa mengatakannya dengan berani.
Ia menerima apapun keputusan Hae-jin. Baginya, Hae-jin adalah cinta pertama yang ia anggap sebuah kehormatan. Tak lama Dusik menemui Hae-jin di rumahnya. Hae-jin memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan urusannya dengan Song-yeon. Dengan begitu, mereka pun resmi berpacaran. Namun Hae-jin meminta Dusik menyembunyikan hubungan mereka dari warga desa untuk sementara waktu. Ia tidak ingin mereka heboh. Meskipun Dusik yakin bahwa hal tersebut akan sulit dilakukan, namun ia tetap menyetujui permintaan Hae-jin. 일부터 1일인가? 볼 수 있지? 이런 것도 할 수 있고 이런 것도 할 수 있고. 짜증이 많이 나네. 깜짝이야. 현관문을 좀 닫고 다녀. 충고 고마웠어. Suatu malam saat mereka bertemu dan saling melepas rindu, tiba-tiba warga desa datang setelah mengadakan rapat. Dusik mencoba mencari alasan untuk menyembunyikan hubungannya dengan Hae-jin. Namun Hae-jin menyela. Ia sendiri justru mengumumkan bahwa mereka berdua telah menjalin hubungan. Setelah memikirkannya, ia ternyata tidak ingin merahasiakan hubungan karena dirinya ingin berpacaran dengan sesuka hati. 저도 축하드려요. 또 선생님이랑 이렇게 됐대. 참 잘 됐다니. 우리 열심히 잘 만나볼게. Suatu hari, Hae-jin dan Dusik memutuskan untuk kencan di Seoul. Saat berada di sebuah mall, mereka berpapasan dengan senior Dusik saat di kampus bernama Tae-gyong. Tae-gyong mengatakan bahwa beberapa tahun ini ia sangat mencemaskan Dusik yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Dusik mengatakan bahwa ia hanya kembali ke kampung halaman. Setelah bertemu Tae-gyong, Dusik menjadi pendiam. Ia tidak banyak bicara sampai mereka kembali ke Gongjin. Suatu ketika, Hae-jin menemukan sebuah foto keluarga dalam salah satu koleksi buku milik Dusik. Tak lama Dusik datang dan ia seketika merebutnya dari tangan Hae-jin. Ia merasa tidak senang Hae-jin menyentuhnya. Saat Hae-jin menanyakan orang-orang yang ada di foto tersebut, Dusik hanya mengatakan bahwa mereka hanya orang yang ia kenal. Selama ini, jika Hae-jin mencoba menanyakan masa lalunya, Dusik hanya memberikan jawaban abu-abu, seolah ia tidak pernah mau membahasnya. Hae-jin berharap Dusik mau berbagi kehidupan dengannya. Namun ternyata melakukan hal tersebut cukup sulit bagi Dusik. 말이라도 좀 해봐. 어떤 사람인지. 미안해. 나도 모르겠어. Hae-jin pulang dengan menahan tangisnya. Tak lama Bu Yeo memanggilnya untuk membicarakan mengenai sewaan. Tiba-tiba Hae-jin mengeluarkan air matanya hingga Bu Yeo merasa bingung. Menyadari Hae-jin sedang ada masalah dengan Dusik, ia pun mengajaknya ke rumah dan membuatkannya makanan. Hae-jin bertanya mengenai alasan Dusik berhenti bekerja dan kembali ke Gongjin. Meskipun Bu Yeo tidak tahu pasti, namun ia masih ingat bagaimana raut wajah Dusik saat kembali ke Gongjin. Sejak ia pergi kuliah dan melakukan wajib militer, Dusik jarang pulang ke Gongjin. Namun saat itu ia terlihat sangat sedih dan hampa, seperti orang yang kehilangan segalanya. Tidak ada yang berani bertanya. Semua warga desa hanya menduga ada suatu hal yang terjadi padanya. Sejak kecil, Dusik selalu menjadi dewasa dan menahan diri, sehingga tak tahu caranya berkeluh kesah. Terlebih lagi, tidak ada orang yang mendengar keluh kesahnya. 나무숲이 돼줄 수 있을 것 같은데? 못 여는 것 같아요. Setelah merenung cukup lama, Dusik mencoba menghubungi Hae-jin, namun Hae-jin tidak mengangkatnya. Rupanya ia sedang tertidur di rumah Bu Yeo. Saat terbangun, ia melihat dua panggilan tak terjawab dari Dusik. Ia pun menelponnya. Dusik meminta maaf karena telah membiarkan Hae-jin pergi. Ia pun mengajak Hae-jin bertemu. Namun Hae-jin menolak. Ia merasa bahwa mereka berdua butuh waktu agar Dusik tak perlu merasa bersalah pada Hae-jin dan bisa jujur padanya. Hae-jin tidak bermaksud untuk mengakhiri hubungan, namun ia ingin mereka berpikir pelan-pelan apa yang sebaiknya dilakukan. Dusik melihat kembali foto yang selama ini ia simpan.
Pria di foto tersebut adalah Jong-woo, seniornya saat masih kuliah. Ia sudah menganggap Dusik sebagai adiknya sendiri. Begitupun dengan Dusik. Jong-woo membuatnya merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang kakak. Jong-woo dan istrinya bernama Sona sempat membelikannya pakaian sebagai hadiah karena Dusik telah diterima magang di kantor Jong-woo. Tak lama Haejin datang. Ia telah memikirkan hubungan mereka. Jika Dusik berjanji untuk membuka hatinya suatu hari nanti, maka Haejin bersedia menunggu. Ia tidak akan menuntut Dusik untuk langsung melakukannya. Namun ia ingin Dusik memastikan apakah mereka mungkin bisa terus bersama. Ia akan memberi waktu agar Dusik bisa memikirkannya tanpa perlu menjaga jarak. 그냥 보면서 계속 생각해. 보면서 생각해. 근데 너무 오래 기다리긴 하지 마. Karena proses syuting telah selesai, Songyeon membuat acara perpisahan sebagai bentuk terima kasihnya pada semua warga Gongjin yang sudah membantunya. Dusik menghampiri Haejin dan mengajaknya berbicara. Ia mengatakan bahwa setelah acara perpisahan selesai, ia ingin menceritakan semua hal mengenai dirinya pada Haejin. Sementara itu, warga Gongjin sedang membicarakan Haejin yang masih saja memanggil Dusik dengan sebutan Kepala Hong, meskipun sudah berpacaran. Salah satu rekan kerja Songyeon bernama Doha yang baru mengetahui nama lengkap Dusik merasa terkejut. Hingga saat Dusik dan Haejin kembali, Doha menghampirinya dan bertanya apakah ia mengenal ayahnya yang bernama Kim Gi-hun. Ia menyalahkan Dusik karena sudah menghancurkan hidup ayahnya. Doha tidak terima saat ayahnya tidak sadarkan diri selama 6 bulan. Dusik justru hidup dengan tenang di Gongjin. Sementara Dusik hanya terdiam dan berlalu begitu saja. Haejin mencoba mengejarnya, namun Dusik melarang Haejin mengikutinya. Ia mengatakan bahwa apa yang Doha katakan benar. Dusik juga mengaku bahwa dirinya telah menghancurkan keluarga di foto yang Haejin lihat. 나 맞아. Keributan tersebut membuat warga desa mencemaskan keadaan Dusik yang tidak keluar rumah selama beberapa hari. Nenek Gamri bahkan setiap hari menyimpan makanan untuk Dusik di depan pintu, namun Dusik tidak menyentuhnya sama sekali. Sementara itu, Doha meminta maaf pada Songyeon karena telah menghancurkan acaranya. Ia menceritakan bahwa ayahnya bekerja sebagai satpam di tempat Dusik bekerja. Yang ia tahu, Dusik mengajak ayahnya mendaftar investasi yang ia kelola. Ayahnya yang sangat polos menarik uang jaminannya bahkan sampai mengambil pinjaman. Hingga beberapa tahun kemudian terjadilah kebangkrutan Benjamin Holdings yang membuat harga saham di seluruh dunia anjlok. Begitu pula dengan investasinya. Ayah Doha tidak bisa menerimanya hingga melakukan percobaan mengakhiri hidup. 준비할 때 일이었는데 기도를 합격하고 얼마 안 돼서 깨어나셨어요. 내가 일만 더 시켰는데. 난 아빠 희망이다. 홍두식 상사도 죽었다고 들었어요. 망친 사람 저희 아빠 하나 아니래요. Suatu malam, Haejin menemui Dusik dan membawa makanan yang nenek Gamri simpan di depan pintu. Dusik akhirnya menceritakan apa yang ia ingin ceritakan pada Haejin. Ia mulai bercerita bagaimana ia mengenal Jong-woo. Awalnya Dusik sempat ragu untuk mengambil pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut hanya berorientasi pada uang. Namun Jong-woo membujuk dan meyakinkan Dusik bahwa manajer investasi sangat menjanjikan, hingga Dusik pun tergerak. Awalnya terasa menyenangkan karena pekerjaan tersebut bisa membuatnya mendapatkan banyak uang. Setiap hari Dusik menyapa ayah Doha sebagaimana yang ia lakukan pada warga Gongjin, hingga mereka pun akrab. Investasi yang Dusik kelola memiliki pendapatan tinggi, hingga membuat ayah Doha tertarik untuk bergabung. Karena resikonya tinggi, Dusik tidak menyarankannya. Namun ayah Doha terlihat putus asa. Akhirnya Dusik memberikan kartu nama perusahaan lain yang bisa membantu ayah Doha menjelaskan mengenai investasi. Namun ayah Doha ternyata salah tangkap dan langsung mengambil investasi dari perusahaan tersebut. 일이 터졌어. 예, 거기. 아니 그게 아니고요. 그런데? 그
그리고 왜 가입을 또 받았어요. 가족들은 몰라요. 알아서 해주실 거라고 생각했어요. 하지 마시라니까 왜 그렇게까지 하셨어요? 그러니까 절대 급하게 환매하지 마세요. 뭘 나오는 집에서 살게 해주고 싶었고 목도 해입히고 싶었고. 수습하고 바로 연락드릴게요. 아셨죠? Berhari-hari Dusik mencoba menangani krisis tersebut. Ia bahkan mengabaikan panggilan ayah Doha saking banyaknya hal yang harus ia urus. Tak lama ia mendengar kabar bahwa ayah Doha mencoba mengakhiri hidupnya. Mendengar hal tersebut, Dusik bergegas menemui ayah Doha dengan perasaan cemas dan takut. Ia merasa bersalah karena tidak menjelaskan semuanya dengan detail. Ia khawatir jika ayah Doha benar-benar kehilangan nyawanya. Tak lama Jong-u menahannya. Ia tidak bisa membiarkan Dusik pergi dengan keadaan seperti itu. Ia pun memutuskan untuk menemani Dusik. 아저씨 전화를 받았어야 됐는데 설명을 좀 더 자세히 해드렸더라면. 아저씨 괜찮으실 거야. 지금은 그냥 아저씨 무사하기만 빌자. Dusik datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Jong-u. Namun Sona menyalahkan Dusik atas kematian suaminya. Sejak saat itu, Dusik terus dihantui rasa bersalah. 네가 여길 가면 어떻게 와? 정우 씨 살려내. 네가 죽었어야지. Setelah mendengar cerita Dusik, Hae-jin ikut bersedih mendengarnya. Ia tidak menyangka Dusik menyimpan trauma masa lalu yang dalam. Misteri mengenai apa yang terjadi padanya selama 5 tahun kini terungkap. Ternyata inilah alasan mengapa ia memilih hidup sederhana di desa dan menolak untuk menjalin hubungan serius karena merasa tidak layak untuk bahagia. Song-yeon dan Doha dalam perjalanan menuju Gongjin karena ada beberapa bagian yang harus mereka rekam ulang. Song-yeon memberitahu Doha bahwa atasan Dusik yang meninggal dalam kecelakaan bersamanya adalah kakak iparnya sendiri. Song-yeon bukannya tidak berempati pada apa yang dialami keluarga Doha, namun ia yakin selama ini Dusik menjalani hidup dengan rasa bersalah. Malam harinya Dusik mendapati Doha sedang duduk di halaman rumahnya. Doha mengaku bahwa dirinya seringkali merasa penasaran dengan kehidupan yang dijalani Dusik. Ia pikir Dusik tidak tahu malu dan terus menyakiti orang lain. Namun ia baru mengetahui dari ibunya. Ternyata Dusik telah melunasi pinjaman mahasiswanya dan menanggung biaya rumah sakit ayahnya. Dusik menjual semua yang ia punya, berharap bisa menebus dosanya pada ayah Doha. Dusik mengatakan hal terakhir yang ia bicarakan dengan ayah Doha adalah mengenai keluarganya. Ia ingin membelikan pakaian yang bagus untuk wawancara kerja Doha. Hingga Dusik pun mencoba membantunya. Mendengar hal tersebut, kini Doha mengerti alasan ayahnya melakukan investasi adalah demi dirinya yang sulit mendapat pekerjaan. 항상 너 자랑스러워하셨어. 아저씨가 내민 전 내가 잡아들이지 못했어. 내 잘못이야. 아니요, 내가 아닌 거 아는데. 미안하다. Keesokan harinya Dusik berencana mengunjungi temannya bersama Hae-jin. Ia memberanikan diri memakai pakaian yang pernah dibelikan Jong-u. Tak lama ia berpapasan dengan Sona. Sona mengatakan bahwa dirinya diberitahu Song-yeon mengenai keberadaan Dusik. Dusik baru mengetahui bahwa Song-yeon adalah sepupu Sona. Ia tidak menyangka Dusik kembali ke Gongjin setelah menghilang begitu saja. Ia mengatakan bahwa dirinya kini tidak lagi membenci Dusik. Oleh karena itu, ia menyuruh Dusik untuk memaafkan dirinya sendiri. 엄청 좋겠네. Malam harinya Dusik dan Hae-jin duduk di tepi laut. Dusik menceritakan bahwa setelah mengetahui kabar kematian Jong-u, dirinya kabur dari rumah sakit dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Namun tiba-tiba saja Nenek Gamri mengirim pesan dan mengatakan bahwa ia merindukan Dusik. Seketika Dusik sadar bahwa ia telah melupakan nenek yang sudah merawatnya saking sibuk bekerja. Saat itulah ia merasa Nenek Gamri sudah menyelamatkannya.
Untuk itu, ia kembali ke Gongjin meskipun tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup. Saat ia hanya mengunci diri di rumah, warga Gongjin bergantian mengetuk pintu dan membawakan makanan tanpa bertanya apapun. Lalu mereka mulai meminta bantuan darinya, hingga belakangan Dusik mengetahui bahwa mereka melakukannya agar Dusik berhenti mengurung diri. 홍반장을 만들었구나. 공진이 홍반장을 살렸네. 왜 공진을 좋아했는지. 이 조그만 바닷마을을 내 얘기는 이걸로 끝이야. 계속 미완결인 줄 알았는데. 그날 혜진이 너도 나한테 뭐 할 말 있다 그러지 않았어? Haejin memberitahu Dusik bahwa ia ditawari pekerjaan sebagai dosen klinis di Seoul. Mendengar hal tersebut, Dusik menyarankan Haejin pergi dan mengambil peluang tersebut. Namun Haejin mengatakan bahwa ia akan tetap di Gongjin. Ia kini menyadari kesuksesan bukan hanya soal uang atau status di Seoul, melainkan tentang ketenangan hati dan komunitas yang mendukungnya. 치과 의사거든. 홍반장이 여기 있잖아. 해야 될 일이 너무 많거든. 고마워. 나도 여기가 좋아. 공진이 너무 좋아졌어. Suatu hari Dusik mendapat pesan dari Haejin yang menyuruhnya datang ke pantai. Setibanya di sana, mereka mengenang bagaimana pertama kali mereka bertemu. Tak lama Haejin pun melamar Dusik dan bertanya apakah ia mau menikah dengannya. Dusik tidak menyangka Haejin akan mendahuluinya, padahal ia juga berencana melamar Haejin hari itu. Mendengar hal tersebut, Haejin pun mempersilahkan Dusik untuk menjalankan rencananya. Dusik pun mengatakan bahwa di hari pertama mereka bertemu, ia lebih dulu melihat Haejin yang terduduk dengan kesedihan. Sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan Haejin. Namun Dusik tidak pernah mengira akan mencintai Haejin. 17시간의 노동과 맞바꾼 목걸이야. 비싼 거 절대 안 팔게. 사랑해. 가까이 바닷살을 담아서 Suatu pagi saat acara kerja bakti, Haejin dan Dusik mengumumkan bahwa mereka berdua akan segera menikah. Mendengar hal tersebut, seketika warga desa bersorak gembira. Dusik dan Haejin bersiap melakukan pre-wedding. Awalnya mereka berencana melakukannya berdua, namun sayangnya hal tersebut sulit dilakukan. Warga desa satu persatu berdatangan dan heboh melihat mereka akan melakukan pre-wedding. Karena kondisinya terlalu heboh, mereka pun melarikan diri dan pergi ke bukit. 여기까진 못 따라오겠지? 하나, 잠깐만, 나 전화 왔어. 잠깐만. 너도 입안이 넘어지셨다고? 찢어지셨다고요? 직선대 랄라 유서를 닮은 멜로디 라랄라 파도가 만나는 sweet smile. Drama ini menekankan bahwa setiap orang memiliki luka masing-masing dan terkadang obat terbaik bukanlah waktu, melainkan kehadiran orang-orang yang tulus menyayangi kita di tempat yang kita sebut rumah.